Ya, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan bahasa Indonesia yang mendunia. Sudah banyak orang-orang dari luar negeri yang belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi setelah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO. Ada beberapa negara yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di negaranya. Bahkan ada negara luar yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib di sekolah mereka. Tentu kita bertanya-tanya kenapa orang luar tertarik belajar bahasa Indonesia. Bahkan ada negara yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib di sekolah mereka. Jawabannya simple. Selain penutur bahasa Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, di dalam bahasa Indonesia tidak ada yang berubah antara ejaan dan bacaan. Ini yang menjadi salah satu faktor yang memudahkan bahasa Indonesia untuk dipelajari dan difahami. Namanya siapa? Nama saya Abel. Namanya Abel. Udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kamu sukain nggak? Ada. Apa? Cinta. Kesulitan belajar bahasa Indonesia untuk kamu apa sih? Bahasa Indonesia tidak begitu sulit untuk saya. Kalau dari sisi pelafalan, ada nggak pelafalan yang menurut kamu sulit? Apa pelafal? Pelafalan, pronunciation. Oh, tidak ada karena aku bisa bicara R dan R nge dan? dan nya. Oh, Tidak susah. tidak sulit. Biasanya itu yang menjadi tantangan untuk orang Tiongkok yang belajar bahasa Indonesia ya? Ya, Apa aja tadi? R, R, terus nge, ya, sama nya, nya. ya. Oke, terima. Sekarang ini banyak kita lihat di sosial media. Turis saling berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan tidak mengerti dengan bahasa yang satu dengan yang lain. Jadi bahasa Indonesia adalah jalan untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan yang lain. Amakele. Hi, Hi, how are you, bro? I'm good. Where you from? I'm from Pakistan, and you? Oh, I'm from Africa, But you live in Indonesia. Oh, why? No, I'm just asking. You live in Indonesia. Oh, yeah. You can speak Bahasa? Emang kamu bisa bahasa Indonesia? No, I just only visit 1 month to Indonesia. Oh, nggak bisa. Bisa nggak bahasa Indonesia? Ya udah kita dua-dua kerjain orang sih. Aku seneng banget belajar bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak kenapa? Karena bisa gosip. Kita di Jerman bisa gosip. Jin, kamu lihat nggak tadi? Jelek banget kan? Woi, sama cewek cantik. Woi, nama kamu siapa? Nama saya Alena Alena. Dari mana, Alena? dari Pakistan. Kok bisa bahasa Indonesia? Udah berapa lama di Indo? Udah 3 tahun. 3 tahun, bagus. Oi, Baru-baru ini kita juga mendengar bahwa Pak Ramos Horta, Presiden Timor Leste, mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Timor Leste. Jag har detta vid att vara där och defender lingua bahasa Indonesia. Och detta var vi på den. Lingua Indonesia, bahasa Indonesia 50% ke 60% di Timor na fatih kuliah. Tujuannya jelas bahwa Pak Ramos Horta ingin membawa perubahan pada Timor Leste yang jauh ketinggalan dengan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Timor Leste. Semua itu kembali lagi kepada rakyat Timor Leste setuju atau tidak dengan usulan pemimpin mereka. Dan kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga diri dengan bahasa Indonesia yang sangat digemari oleh banyak orang. Namun, ada juga negara yang panas dingin dengan pencapaian bahasa Indonesia ini. Seperti Malaysia, negara tetangga Indonesia. Mereka mempertanyakan mengapa bukan bahasa Malaysia yang jadi bahasa resmi UNESCO, kenapa malah bahasa Indonesia? Kocak juga ya Malaysia.